kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Putri Kalina, yang kedua ada Erni Ramanda, yang ketiga ada Resti Stiwi, Nandini, dan yang keempat ada Syai Salsabila. Yang pertama adalah latar belakang. Perdagangan dan jasa menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 melibatkan transaksi barang dan jasa baik dalam negeri maupun lintas batas. Mencapai ketidakseimbangan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan masyarakat dan negara yang didasarkan pada kebutuhan yang berbeda dan sumber daya yang tersedia. Jasa menurut Popular dan Keluar 2016 adalah layanan tak berwujud yang ditawarkan dari suatu pihak ke pihak lain tanpa kepemilikan fisik namun memenuhi kebutuhan. Sektor kedua ini penting bagi perekonomian dengan peran jasa yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung pembangunan berkelanjutan serta saling mendukung dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak lain atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang meninjaukan bagian dari pemangkuhani perusahaan PKA para investor berinvestasi dengan membeli saham, berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Menurut Dermawan Sajral, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berhenti perseroan terbatas atau disebut emiten saham. Dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik pemegang saham perusahaan. Yang ketiga ada jenis-jenis saham. Dari segi cara peralihan, saham atas unjuk bearer stock merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. B. Saham atas nama registered stock. Saham adalah saham atas nama merupakan saham nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jadi saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Yang kedua ada dari segi hak tadi, saham biasa atau saham common stock. Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Yang terakhir ada saham preferen atau preference stock. Saham preferen merupakan suatu surat berharga yang dijual suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Selanjutnya ada keuntungan membeli saham. Yang pertama, memperoleh dividen. Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya yang akan dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua adalah kepemilikan perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan membeli saham. Yang pertama, memperoleh dividen. Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya yang akan dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua ada kepemilikan perusahaan. Tujuan investor dalam hal ini untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar penguasaan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada pedagang. Tujuan investor adalah untuk menjual kembali saham yang dimiliki pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat dinaikkan, keuntungannya dari jual beli sahamnya. Ada resiko saham. Resiko saham adalah ketidakpastian atau perbedaan antara pengembalian atau return yang diharapkan dengan pengembalian aktual yang diperoleh dari suatu investasi. Semakin besar perbedaan ini, semakin tinggi resiko yang harus dihadapi investor. Menurut para ahli seperti Sasono, Reddy, dan Chandeli, resiko saham berfokus pada kemungkinan selisih antara return aktual dan return yang diharapkan, yang timbul dari berbagai faktor di pasar modal seperti 1. Resiko bunga, suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi variabel
dapat mempengaruhi variabilitas return investasi. Yang keenam ada risiko nilai tukar mata uang, yaitu terjadi karena fluktuasi nilai tukar antara mata uang domestik dari mata uang asing. 7. Ada risiko negara atau politik, berasal dari ketidakstabilan politik suatu negara yang berdampak pada investasi. Selanjutnya ada analisis saham. Menurut Susan, analisis fundamental adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan harga saham di masa depan dengan menilai faktor-faktor dasar yang mempengaruhi nilai saham tersebut. Teknik ini fokus pada hubungan antara harga saham dengan kondisi perusahaan, di mana seorang analisis fundamental menilai saham berdasarkan nilai intrinsik perusahaan serta prospek masa depan. Lalu ada analisis fundamental, berasumsi bahwa investor bertindak secara rasional. Proses analisis meliputi beberapa tahapan utama, dimulai dari penilaian terhadap ekonomi secara keseluruhan, kemudian industri tempat perusahaan beroperasi, dan terakhir penilaian langsung terhadap perusahaan terkait. Selanjutnya ada tahapan dalam analisis fundamental ini meliputi 1. Analisis ekonomi atau pasar, yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan variabel utama seperti laba dan tingkat bunga. Jika perekonomian menuju resesi, harga saham umumnya akan mempengaruhi dan mencerminkan kondisi pasar. Yang kedua, analisis industri, yaitu setelah menilai kondisi ekonomi, investor melihat industri yang paling berpotensi memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan aspek seperti ukuran dan pertumbuhan industri. Selanjutnya ada analisis teknikal. Menurut Susan, analisis untuk memprediksi harga saham masa depan dengan memperkirakan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Analisis ini melibatkan 2 langkah utama. Pertama, mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga saham, dan kedua, menerapkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Untuk mendapatkan tafsiran harga saham dalam pendekatan fundamental, investor dianggap sebagai makhluk rasional yang berusaha memahami hubungan antara harga saham dan kondisi perusahaan. Lalu ada proses analisis ini biasanya dimulai dari menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan, dilanjutkan dengan analisis industri tempat perusahaan beroperasi, dan terakhir menganalisis kondisi spesifik perusahaan. Menurut Susan 2023, terdapat 2 tahapan penting dalam analisis fundamental, yaitu 1. Analisis ekonomi pasar, 2. Analisis industri. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal berpendapat bahwa investor adalah makhluk yang tidak selalu rasional. Teknik ini menitik beratkan pada aspek psikologis dan perilaku investor di masa depan yang didasarkan pada pola kebiasaan mereka di masa lalu. Lalu analisis ini bertujuan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham melalui indikator teknis atau analisis. Menurut Sunarian 2004, dasar dari analisis teknikal adalah bahwa data historis dari pasar dapat membantu memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. 1. Terdapat ketergantungan systematic dependencies di dalam return yang dapat dieksploitasi ke return abnormal. Yang kedua, ada pasar tidak efisien. Tidak semua informasi harga masa lalu diamati ketika memprediksi distribusi return sekuritas. Yang ketiga, ada nilai suatu saham berupa fungsi permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada overview perusahaan. Yang pertama, PT Matahari Sutra Prima Tbk adalah perusahaan retail besar di Indonesia yang didirikan pada 11 Maret 1986 dan memulai operasional
minimarket atau FMS, 105 gerai kesehatan dan kecantikan atau Baskon, serta 1 grosir Smart Club. Hingga 21 Maret 2015, FVPA mengoperasikan total 284 gerai di 68 kota di seluruh FVPA telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas komitmennya pada standar lingkungan dan keunggulan mereka di antara sertifikasi Eco-Label dan label hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, WOW Brand dari Narcis, INC Top 50 Most Valuable Brand dari SWA dan Telkom University, serta Retail Asia. 2. PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk atau ASSI atau Astra Group adalah salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia yang didirikan pada 20 Februari 1957. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak 4 April 1940 dan didirikan oleh William Suryajaya, Sidiak Sian, Sri dan Lim Pemiko. Astra awalnya bergerak di bisnis pemasaran lingkungan minyak dan eksplorasi bumi. Pada tahun 1984, Astra menjadi distributor tunggal Toyota, Honda, Xerox di Indonesia. Dukungan kebijakan pemerintah Orde Baru turut mendukung perkembangan Astra pada masa itu, termasuk izin memasok truk merek Chevrolet. Seiring berjalannya waktu, Astra memperluas bisnisnya, tidak hanya sebagai pemasok tetapi juga merakit truk Chevrolet pada tahun 1984. Astra memperluas usahanya sektor agrobisnis dengan mengelola 19.000 hektar perkebunan kelapa dan singkong di Lampung. Heidelberg AG di Jerman yang dikelola oleh Ketua William Edward Suryajaya, namun pada tahun 1992 kesulitan finansial memaksa Wilman menjual saham Astra demi melunasi utang dan melindungi nasabah. Saat ini, sebagian besar saham Astra dikuasai oleh Delgi Sine dan CND yang berbasis di Australia, menjadikan Astra sebagai perusahaan nasional terbuka dengan investasi asing yang signifikan. 3. Selanjutnya, analisis ekonomi makro. Perkembangan ekonomi global. Perkembangan global pada tahun 2023 menghadapi tantangan berat akibat tekanan geopolitik, kerusakan ekonomi iklim dan inflasi tinggi. Selanjutnya, secara keseluruhan pemulihan ekonomi global dan nasional 2023 menunjukkan bahwa integrasi dan inovasi menjadi kunci dalam menangani seluruh pasar. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk stabilitas ekonomi dan daya saing global. 1. Return of Asset atau ROA. Kedua, ada Return of Equity. Ketiga, Debt to Equity Ratio atau DERP. Keempat, ada Earning per Share. Kelima, ada Price to Earning Ratio. Selanjutnya ada PT Internasional, PT Astra Internasional. Ini sama di bahasa ya. 3. Pertama ada Return of Asset. PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan laba. Meskipun memiliki total aset sebesar 3,641 miliar, MPPA mengalami rugi sebesar 225 miliar, menghasilkan ROA negatif. Kinerja ini negatif dipengaruhi oleh penurunan penjualan bersih 1,2% dan tingginya biaya operasional yang mengurangi efektivitas aset perusahaan dalam mencetak keuntungan. Selanjutnya ada Return of Equity. Pada tahun 2023, ROA PT Matahari Putra Prima Tbk mencatat hasil negatif karena rugi bersih perusahaan mencapai 200
miliar hari ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menghasilkan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Kelima, price to earning ratio dengan EPS negatif per MPPA tidak dapat dihitung secara positif pada tahun 2025 menunjukkan bahwa saham belum memberikan pengembalian bagi pemegang sahamnya. Selanjutnya dari PT Astra International, pertama return of asset. Return of asset digunakan untuk mengukur efisien Astra dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan laba. Pada tahun 2023 total aset Astra mencapai 445,679 miliar. Kedua ada return of equity. Return of equity Astra mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2023 Astra mencatat peningkatan ekuitas menjadi 250,118 miliar. Seiring kinerja positif di sektor otomotif, alat berat, dan jasa keuangan. Selanjutnya, debt to equity. Dividen ekuitas per saham adalah indikator jumlah dividen per lembar saham yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Pada tahun 2023 akan menunjukkan kebijakan yang dividen yang kuat menarik minat investor dengan dividen yang konsisten. Keempat, ada earning per share. Digunakan untuk mengukur profitabilitas per lembar saham. Astra mencatat peningkatan EPS pada tahun 2023 didukung oleh kinerja yang kuat di sektor otomotif dan jasa keuangan serta efisien strategi dan didiversifikasikan. Kelima, price to earning mencerminkan valuasi saham dengan perbandingan saham terhadap EPS. Selanjutnya ada analisis kinerja teknikal. Grafik ini menunjukkan pola pergerakan harga dengan beberapa titik support dan resistance yang signifikan. Pada awal tahun, harga aset mengalami penurunan tajam dan mencapai level support terendah pada bulan Maret. Setelah itu terjadi fase konsolidasi dengan pergerakan harga yang lebih stabil hingga pertengahan tahun. Setelah puncak Agustus, harga menunjukkan tren turun yang konsisten hingga akhir tahun dengan pola lower high dan lower low yang mengindikasi tren beristis. Yang kedua ada analisis kinerja teknikal pada PT Astra International Tbk. Grafik menunjukkan pergerakan harga saham Astra International Tbk yang melalui beberapa fase, dimulai dengan tren bullish dari awal tahun, di mana harga naik stabil dari 4.900 hingga mencapai puncak sekitar 7.000 pada Juni sampai Juli. Kenaikan ini mengindikasikan momentum positif, mungkin didorong oleh sentimen pasar yang baik atau kinerja perusahaan sesuai ekspektasi. Yang selanjutnya ada rekomendasi saham. Rekomendasi saham berdasarkan analisis keuangan fundamental. Yang pertama, pada PT Matahari Putra Primat Tbk, pengelola jaringan retail terbesar di Indonesia menghadapi tantangan serius beberapa tahun terakhir akibat perubahan pola konsumsi, persaingan dari e-commerce, dan ketidakstabilan ekonomi. Secara finansial, MTPA mengalami penurunan pendapatan dan laba dengan margin laba dan rasio profitabilitas seperti ROE dan ROA yang rendah atau negatif. Beban operasional dan biaya sewa yang tinggi juga membebani laba perusahaan. Yang kedua dari PT Astra International Tbk.